Sumpah sih Der, gue baru tahu. Tahu apaan, Der? Sekarang ini kan banyak banget ya remaja pada pacaran. Wah, itu mah udah gak aneh lagi. Lu juga pasti udah ngalamin kan? Nah, iya bener. Tapi nih ya, ada tapinya. Tapi kenapa tuh? Lu pernah mikir gak sih, dari mana sebenarnya kata pacaran itu berasal? Wah, ada teori lagi nih kayaknya. Bukan teori sih, tapi lebih ke sejarah. Wah, penasaran gue. Gimana tuh sejarah munculnya kata pacaran? Jadi nih ya, ternyata kata pacaran itu adanya cuma di Indonesia. Bentar. Kalau dipikir-pikir sih, Ya mungkin kalaupun ada di negara lain, paling cuma di negara tetangga. terus kalau di negara-negara Eropa itu udah jelas gak ada. Nah itu dia, kalau di Eropa kan mereka pada nyebutnya my boyfriend atau my girlfriend, yang artinya ini cowok gue, ini cewek gue. Mereka gak nyebut ini pacar gue. Tapi kalau kita translatein, itu artinya pacar. Nah sekarang kita mulai benar-benar masuk nih ke dalam sejarah. Wah, makin penasaran nih. Jadi gimana tuh? Jadi pas zaman nenek moyang kita dulu nih ya, kalau mereka mau nyari pasangan buat ke jenjang nikah, itu mereka ngelakuinnya dengan cara pacaran, Der. Ya iyalah pasti. Buktinya kan terjadi sampai zaman kita sekarang. Tapi nih ya, ada yang beda dengan caranya. Beda gimana maksudnya? Kan udah jelas sama-sama pacaran. Ya namanya doang sama pacaran, tapi cara ngelakuinnya beda. Emang nenek moyang kita zaman dulu pacarannya kayak gimana? Jadi zaman dulu tuh, sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan, itu mereka diharuskan pacaran dulu. Alasannya biar rumah tangga mereka bahagia gitu, Der. Loh, zaman sekarang kan juga kayak gitu. Tujuan pacaran agar kita lebih mengenal dekat pasangan kita. Kan tadi gue udah bilang, cara ngelakuinnya beda. Oh iya, jadi gimana tuh? Jadi nenek moyang kita dulu tuh, 40 hari sebelum hari H pernikahan, itu si anak yang mau nikah diajarin dulu sama orang tuanya gimana kehidupan berumah tangga nanti. Misal, buat si cowok, diajarin tentang gimana cari nafkah yang benar agar rezekinya halal. Terus buat si cewek, diajarin gimana caranya ngurus rumah tangga yang benar. Nah, dalam proses itu dinamakan pacaran. Kenapa dinamakan pacaran? Karena saat proses itu, si calon mempelai wanita dikasih daun pacar. Jadi, orang-orang zaman dulu pada nyebutnya pacaran. Nah, mulai dari situlah terciptanya kata pacaran yang sampai sekarang ada di zaman kita. Kalau kayak gitu, berarti pacaran tuh harusnya buat orang-orang yang udah mau masuk ke jenjang nikah doang ya? Tapi nyatanya zaman sekarang banyak bocil pada pacaran. Mungkin gini, kalau kita lihat perkembangan zaman, mungkin ya orang tua kita tuh makin kesini makin gak peduli soal itu. Yang mereka inget ya itu cuma kata pacarannya doang. Masa gak peduli sih? Kan buat anaknya sendiri. Mungkin waktu itu tuh ada sebuah peristiwa yang membuat si orang tua ngerasa capek. Wah, teori nih. Ya ini berdasarkan perkiraan gue doang ya. Jadi mungkin zaman dulu tuh ada anak yang lagi masa pacaran. Itu susah dididik oleh orang tuanya. Dan si anak itu tetap maksa pengen nikah gitu. Mungkin dari situ yang membuat si orang tua, ya udahlah, gue udah capek ngedidiknya. Lu lakuin aja masa pacaran itu dengan cara lu sendiri. Wah, bener juga ya. Yang pada akhirnya makna dari kata pacaran itu jatuhnya jadi kebebasan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Karena gak ada peran orang tua di dalamnya. Nah, itu dia. Yang lebih bahayanya lagi, masa-masa remaja itu kan hawa nafsu tuh lagi di puncak-puncaknya. Kenapa gue baru tahu sekarang ya? Ya karena orang tua kita juga pada gak tahu. Berarti kejadian itu udah lama banget ya. Bahkan sampai orang tua kita atau mungkin kakek nenek kita juga pada gak tahu sejarah itu. Gila sih. Sebuah kata yang diciptakan untuk kebaikan bisa berubah makna menjadi kejahatan. Gue baru tahu sekarang kenapa di translate tadi malah munculnya kata pacar. Ya karena di Indonesia yang populernya kata pacaran. Nah, bener banget. Coba aja kalau gak ada kata itu. Mungkin Google Translate juga terjemahinnya bukan itu. Tapi lu tahu sejarah itu dari mana? Ya, lu bisa lihat dah di kolom komentar video ini.